Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala alaihi salatu wassalam man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita buka saja ta'lim ini pertama kali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita membacakan suratul Fatihah. Bertawasul dengan membaca suratul Fatihah ini kita doakan orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, sanak famili kita, orang-orang yang kita cintai, atau siapapun yang pernah berjasa dalam hidup kita, ataupun siapapun jamaah Masjid Babus Salam ini, mereka-mereka yang telah meninggal dunia, juga siapapun yang pernah menyumbangkan sebagian harta, tenaga, pikirannya untuk Masjid Babus Salam ini, mereka-mereka yang telah meninggal dunia kita doakan, ya Allah, ampuni segala dosa, kesalahan dan kekhilafan selama hidup mereka. Ya Allah, terima semua kebaikan dan amal soleh yang dilakukan selama hidup mereka. Lapangkan dalam kubur mereka masing-masing dan masukkan mereka ya Allah ke dalam surga-Mu ya Allah. Dan juga dengan Fatihah ini kita niatkan kalau ada di antara kita, orang tua kita, anak-anak kita, keturunan kita, orang-orang yang kita cintai, atau siapapun orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kita, ataupun siapapun jamaah yang ada di Masjid Babus Salam ini, atau siapapun yang pernah menyumbangkan sebagian harta, tenaga, pikirannya dan waktunya untuk masjid ini, yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam penyakit, baik penyakit lahir maupun penyakit batin, ya Allah, angkat dan sembuhkan penyakit yang diderita, yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam kesulitan hidup, problematika hidup, ya Allah, berikan solusi dan jalan keluar yang terbaik dan mulia menurut Engkau ya Allah. Dan kita berharap mudah-mudahan anak-anak kita, keturunan kita, cucu-cucu kita semuanya, ya Allah, jadikan mereka anak-anak yang soleh dan solehah, yang taat beribadah kepadamu ya Allah, yang berbakti bagi agama, nusa dan bangsa, dan berikan kekuatan kepada kami sebagai orang tua untuk mendidik dan mengantarkan kesuksesan mereka semua. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita akan membahas satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Dan kita tahu siapa Abu Bakar Siddiq ini, orang tua yang pertama kali beriman dengan risalah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan dia menjadi sahabat yang sangat jujur dan sangat dekat dengan Rasulullah. Bahkan beliau ini menjadi mertuanya Rasulullah, yang mana Rasulullah nikah dengan putrinya yang bernama Aisyah. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul dalam hadis ini? Dikatakan,
la yadkhulul jannata khabbun wala bakhilun wala sayyul malakah. Akhrajahu Tirmizi. Kata Rasul, la yadkhulul jannata khabbun, tidak masuk surga siapapun walaupun dia dari umatku, kata Rasulullah, kalau dia itu khabbun, penipu atau suka nipu. Wala bakhilun, dan juga tidak akan masuk surga, kata Rasulullah, orang yang bakhil, orang yang kikir, orang yang pelit. Wala sayyi'ul malakah, dan juga tidak akan masuk surga, kata Rasulullah, yaitu orang yang buruk perangainya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Imam Tirmizi mengatakan hadis ini Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi ini adalah hadis hasan gharib. Hadis hasan gharib. Dan Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis ini, Abu Ya'la dan lainnya meriwayatkan hadis ini. Nah, apa yang dimaksud dengan khabbun? Ya, khabbun itu adalah orang yang suka menipu demi kepentingannya, demi keuntungannya, dan demi untuk mendapatkan sesuatu dan apapun dia menghalalkan segala macam cara dengan cara menipu. Rasul katakan dalam hadis ini, orang seperti ini tidak akan masuk surga, kata Rasulullah. Walaupun masuk surganya nanti setelah dosa-dosa dia menipu orang banyak itu betul-betul sudah selesai dan sudah beres. Kalau dalam bahasa hadisnya Rasulullah katakan, yaitu setelah pahala sholatnya habis, pahala puasanya habis, pahala zakatnya habis, bahkan pahala haji dan umrohnya pun habis. Di hari akhirat nanti ketika Allah Subhanahu wa taala menuntut keadilan kepada orang tersebut, dan orang-orang yang menjadi korban penipuannya pun menuntut keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana yang kita tahu, kalau dalam bahasa hadisnya Rasulullah katakan adalah orang muflis atau orang bangkrut. Pertanyaannya, bagaimana dengan hadis Rasulullah SAW yang mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah, atau man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Setiap umatku, kata Rasul, aku garansi dan aku jamin akan masuk surga. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalau betul-betul ikhlas dari hatinya, bukan tanpa paksaan dan sebagainya, betul-betul kesadarannya juga, kata Rasul, pasti masuk surga. Tapi kan pertanyaannya adalah masuk surganya langsung atau tidak. Makanya itu doa yang sering kita baca dalam Al-Baqarah 201 itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita dalam doa ini bukan hanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah titik. Jadi doanya itu ada kelanjutannya, waqina adzabannar. Nah, waqina adzabannar ini artinya apa? Nah, inilah, yaitu kita mohon kepada Allah, minta kepada Allah, di dunia hidup kita hasanah, di dunia kita banyak mendapatkan kebaikan-kebaikan, bahagia, dan juga di akhirat kita terhindar dari dan di akhirat juga kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, masuk surganya yang seperti apa? Masuk surganya waqina adzabannar, tanpa harus lebih dahulu merasakan azab neraka. Nah, itu doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, ada kata setelah itu waqina adzabannar. Kenapa?
Karena memang semua umat Rasul ini insya Allah kalau dia mati tidak membawa dosa syirik, kalau dia mati tidak membawa dosa mensekutukan Allah, insya Allah masih ada peluang untuk diberikan ampunan oleh Allah yang ujung-ujungnya masuk surga. Dengan syarat dia tidak punya dosa syirik. Walaupun pernah melakukan perbuatan syirik, tapi sebelum menghembuskan nafas yang terakhir dia bertaubat kepada Allah atas dosa syiriknya tadi. Dasarnya firman Allah, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, Allah tidak mengampuni dosa berupa dosa perbuatan syirik kepadanya. Nah, kapan itu? Ya sampai dia mati pun dia tidak bertaubat atas dosa syiriknya tadi. Nah, ini otomatis orang seperti ini tidak akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Karena dia punya dosa syirik dan sebelum meninggal tidak bertaubat atas dosa syiriknya ini. Nah, kalau dosa selain syirik, insya Allah masih ada peluang untuk diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya persoalannya adalah berapa banyak dosa, kesalahan, kekhilafan, dan bisa jadi orang-orang yang menjadi korban kezalimannya. Nah, diselesaikan dulu itu. Karena Rasul dalam satu hadis mengatakan, ya, orang bangkrut yang sebenarnya adalah orang, ya, ketika dia dibangkitkan di surga nanti, ketika dibangkitkan di akhirat nanti, ya, ketika dia dibangkitkan di akhirat tadi, dia bawa pahala sholat, bawa pahala puasa, bawa pahala zakat, bahkan haji dan umroh pun dia sudah tunaikan. Tapi sayang, kata Rasulullah, hidupnya di dunia suka mencaci maki. Hidupnya di dunia suka menipu. Hidupnya di dunia suka menfitnah. Hidupnya di dunia suka mengambil hak milik orang lain yang bukan miliknya secara legal. Hidupnya di dunia suka mengintimidasi dan mengancam orang sehingga orang ketakutan dengan perbuatannya, atau dia pejabat dengan kebijakannya pun orang akhirnya jadi tertekan dan sengsara. Bahkan di dunia dia pernah melakukan satu dosa atau memberikan satu kebijakan yang menyebabkan orang-orang yang tidak salah dan orang nggak berdosa meninggal dan mati karena kebijakannya, karena tindakannya. Nah, orang-orang ini, ya, yang korban-korban kezalimannya ini, itu nanti minta keadilan kepada Allah atas dosa-dosa orang tersebut dan atas berbagai macam penderitaan, kesengsaraan yang dia rasakan di dunia dan dia tidak bisa menuntut balas ketika itu. Nah, makanya Rasul di sini mengatakan la yadkhulul jannata khabbun, tidak masuk surga orang yang kerjanya nipu, dan tidak masuk surga juga orang yang sangat pelit sekali. Orang pelit itu orang yang bagaimana ukuran pelit? Ukuran pelit adalah orang hal-hal yang bersifat primer, wajib untuk dikeluarkan biayanya, dia tetap tahan. Nah, itu termasuk pelit. Contoh, ini orang pelit sudah waktunya dia berzakat dari harta kekayaan yang Allah amanahkan kepada dia, dia tahan, dia nggak keluarkan zakat. Itu termasuk orang pelit. Ya, kenapa? Karena minimal 2,5% dari harta yang Allah amanahkan kepadanya dan sudah 1 tahun di tangannya, itu sebetulnya 2,5% itu bukan milik dia. Yang milik dia itu yang boleh dimanfaatkan oleh dia hanya 97,5%. Yang 2,5% haram dan tidak boleh dia miliki. Ini 2,5% ini sudah otomatis Allah peruntukkan untuk orang-orang yang memang sudah dialokasikan oleh Allah.
yang ada di dalam surat At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Jadi yang ada di otak orang-orang yang sudah memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat ini, kadang-kadang di otaknya bahwa zakat itu kebutuhan para mustahik. Maaf, ya, mustahik butuh terhadap harta yang dizakatkan oleh orang-orang yang mampu tadi. Iya, dia butuh. Tapi yang pertama kali butuh terhadap zakat itu, mengeluarkan harta 2,5% itu yang pertama kali butuh justru bukan mustahik, justru orang itu sendiri. Kenapa? Coba-coba 2,5% itu dia tahan dan dia tidak keluarkan. Ini orang sudah masuk ke hukum bakhil, pelit. Kenapa pelit? Karena ya, yang bukan haknya yang Allah titipkan kepada dia tidak berikan kepada mustahik. Itu satu. Kedua, kalau orang yang bakhil yang tidak mengeluarkan zakatnya ini, yang 2,5% tadi minimal, maka otomatis yang 2,5% ini akan merusak harta yang lain yang 97,5% tadi. Berlakulah hukum yang sering kita dengar dalam peribahasa kita, nila setitik rusak susu sebelanga. Yang akhirnya misalnya uang 1 juta, nah 25.000 itu bukan milik dia. Kalau 10 juta berarti 250.000 bukan milik dia. Itu wajib dia keluarkan, dialokasikan, diberikan kepada para mustahiknya. Jangan coba-coba yang 250.000 dari 10 juta tadi, misalnya 10 juta atau 100 juta berarti 2,5 juta. Ya, punya uang 100 juta, 2,5 juta dari 100 juta tadi itu sudah Allah peruntukkan untuk para mustahik, dan yang 2,5% tadi tidak boleh dimiliki dan tidak boleh apalagi ditahan. Kenapa? Karena itu bukan milik dia. Itu sudah Allah peruntukkan kepada orang-orang khusus yang dikenal dengan para mustahik. Makanya itu mengeluarkan zakat itu sebetulnya yang pertama kali butuh terhadap zakat itu siapa, Pak? Orang yang diberikan harta yang sudah melebihi nisab tadi. Jangan coba-coba 2,5% itu dia tidak alokasikan kepada para mustahik, dan dia simpan, dia tahan, dia satukan dengan hartanya yang lain itu yang 97,5% itu. Berlakulah hukum nila setitik rusak susu sebelanga. Maka harta yang lain akan pasti dicabut oleh Allah keberkahannya. Nah, ciri-ciri, dan sering kita bahas di sini, ciri-ciri harta yang diberkahi, jabatan yang diberkahi, ilmu yang diberkahi, minimal ciri-cirinya satu. Dengan harta tersebut orang itu membuat dia semakin dekat kepada Allah dan ibadahnya semakin baik. Jadi kalau ada orang karena hartanya, karena jabatannya, karena ilmunya, kepandaian, kecerdasannya, justru tidak membuat dia semakin dekat kepada Allah, justru membuat dia semakin jauh dari Allah. Ini ciri bahwa keberkahan sudah Allah cabut dari harta itu. Bahwa keberkahan sudah Allah cabut dari ilmu orang itu. Bahwa keberkahan sudah Allah cabut dari pangkat dan jabatan orang tersebut. Ini yang harus kita pahami, Pak. Yang kedua, ciri harta, ilmu, jabatan yang diberkahi oleh Allah itu, selain membuat dia semakin dekat kepada Allah, ibadahnya semakin baik, membuat dia semakin tawaduk dan rendah hati. Bukan membuat dia semakin lupa diri, arogan, bahkan sombong, na'udzubillah min dzalik. Jadi kalau ada orang karena hartanya, karena kepandaian, kecerdasan dan ilmunya, karena
jabatan yang diamanahkan kepadanya, membuat dia semakin angkuh, membuat dia semakin sombong, membuat dia semakin arogan, sudah nggak ada lagi menghargai orang. Ini tandanya keberkahan sudah Allah cabut dari ilmunya, Allah cabut dari hartanya, Allah cabut dari jabatannya, dan Allah cabut dari kehidupannya. Harta yang diberkahi, ilmu yang diberkahi, pangkat dan jabatan yang diberkahi, usia yang diberkahi. Ciri yang ketiga, yang mendapatkan manfaat dan kebaikan dari hartanya, yang mendapatkan manfaat dan kebaikan dari ilmunya, yang mendapatkan manfaat dan kebaikan dari panjang usianya, dari jabatannya, bukan hanya dirinya saja, bukan keluarganya saja, orang banyak pun mendapatkan manfaat dan kebaikan dan tercerahkan dengan ilmunya, mendapatkan manfaat dan kebaikan dari hartanya, dari pangkat dan jabatannya. Itu ciri-ciri orang yang diberkahi oleh Allah hartanya, ilmunya, pangkatnya, jabatannya, usia yang Allah berikan kepadanya. Kalau terjadi yang saya katakan tadi, semakin jauh dari Allah, semakin tidak baik ibadahnya, semakin membuat dia arogan dan sombong dan lupa diri. Jangankan orang banyak, jangankan keluarga, dirinya pun gak mendapatkan manfaat. Itu tandanya keberkahan sudah dicabut oleh Allah. Nah, ini yang ada di asumsi orang banyak, bahwasanya zakat itu adalah hanya kebutuhan mustahik, dan mustahik hanya mustahik yang butuh terhadap zakat. Itu salah. Justru yang pertama kali butuh terhadap zakat itu dia sendiri, karena 2,5% dari harta yang Allah amanahkan kepadanya itu sudah Allah peruntukkan kepada para mustahik, orang-orang yang sudah tertentu, yang ada di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Jelas Pak ya? Nah, orang yang kerjanya nipu, yang kerjanya nipu ini kan sama aja dengan nyolong, kan juga nipu ya Pak ya. Nyopet juga kan nipu toh Pak. Apalagi Pak, hanya kriterianya lain. Kalau nyopet mungkin di tempat orang banyak, orang lengah. Kalau maling kerjaannya apa Pak? Ya tengah malam. Koruptor juga termasuk tukang nipu juga itu kan Pak ya. Hanya bukan uangnya uang negara atau uang kantor atau uang apa. Nah, itu kan orang-orang yang disebut dengan hubbun. Ya, maaf, orang-orang yang melakukan sesuatu hanya untuk pencitraan pun, supaya dia dikatakan orang hebat, supaya dia katakan dia orang sederhana, supaya orang banyak menilainya dia orang yang dermawan, supaya orang mengatakan dia orang baik. Dia lakukan pencitraan-pencitraan sehingga banyak orang yang tertipu dengannya. Ini juga termasuk orang yang Rasul katakan hubbun. Kenapa? Karena yang dilakukannya sebetulnya tujuannya bukan untuk itu, justru tujuannya adalah untuk menipu orang, yang akhirnya banyak orang yang menjadi korban penipuannya. Orang begini kata Rasul tidak masuk surga. Sekalipun dia masuk surga, kalau dia beriman, ya, artinya nggak punya dosa syirik atau tidak murtad sampai dia mati, tapi dia harus menghabiskan dulu dosa-dosanya karena perbuatannya tersebut. Nah, yang kedua, yang nggak akan masuk surga adalah orang bakhil, orang pelit. Di mana ukuran pelit? Saya katakan tadi, ukuran pelit ya minimal orang itu tidak mau mengeluarkan kewajibannya. Contoh, dia punya kewajiban sebagai seorang suami untuk menafkahi istrinya. Dia nggak nafkahi istrinya, padahal dia ada. Atau dia nafkahi istrinya seenak dia aja. Dia nggak peduli apa cukup apa nggak cukup. Di mana lagi orang pelit itu? Ketika orang tuanya sudah rentan, tidak produktif lagi, justru ketika orang tuanya itu sudah boleh dikatakan menggantungkan hidupnya kepada anaknya, dan anaknya cuek, nggak peduli. Itu selain durhaka sama orang tua, itu juga pelit. Kenapa?
Karena anak mempunyai kewajiban untuk menafkahi orang tuanya ketika orang tuanya sudah tidak mampu. Dia tidak keluarkan kewajiban itu, dia termasuk disebut bakhil. Jadi jangankan yang sunah-sunah, yang wajib pun yang semestinya dia keluarkan, dia nggak keluarkan. Ini kriteria orang pelit. Jelas Pak ya? Ya, semestinya harta itu dia keluarkan zakatnya, dia tahan. Ini namanya orang pelit. Semestinya dia wajib menafkahi istrinya dan anaknya, bahkan orang tuanya ketika orang tuanya sudah tidak berdaya. Dia cuek, dia nggak peduli apapun yang akan terjadi kepada anaknya, apapun yang akan terjadi kepada istrinya, dan apapun yang akan terjadi sama orang tuanya dia nggak peduli. Ini termasuk orang bakhil. Jelas Pak? Jelas ya. Jadi pelit itu ukurannya apa? Apabila dia tidak mengeluarkan, ya, tidak melaksanakan kewajibannya untuk menafkahi orang-orang yang wajib untuk diberikan nafkah oleh dia, dan dia mampu gitu loh Pak, dan ada gitu loh. Berbeda kalau dia memang tidak ada, atau memang dia sudah mencari, udah berusaha berikhtiar, masih belum ada, itu lain. Tapi uang tuh ada, harta tuh ada gitu loh, tapi dia tetap tahan haknya fakir miskin tadi. Dia tetap tahan haknya orang-orang yang semestinya dia nafkahi. Itu minimal ukuran orang pelit. Jelas Pak ya? Nggak akan masuk surga orang seperti ini. Yang ketiga, orang yang tidak masuk surga kata Rasul adalah wala sayyi'ul malakah, orang yang perangainya jelek. Kan pernah kita bahas Pak ya, perangai itu dasarnya perangai ya Bapak. Ini ada 7, ya, 7. Yang paling nomor 1 adalah isi hati. Ya. Kemudian baru akan turun menjadi pikiran. Baru nomor 3 akan turun menjadi pernyataan. Ya Pak ya? Kemudian setelah menjadi pernyataan akan menjadi perbuatan atau tindakan. Kemudian yang kelima akan menjadi kebiasaan. Yang keenam akan menjadi karakter. Dan yang ketujuh akan menjadi sikap. Nah, ini semuanya ini ada 2, positif dan negatif. Tapi muaranya adalah apa yang ada di isi hati. Apabila isi hatinya positif, insya Allah yang ada dalam pikirannya pun akan positif. Dan insya Allah akan mempengaruhi pernyataannya pun akan menjadi ucapan-ucapan dan pernyataan yang positif. Dan insya Allah pun segala tindakan dan perbuatannya pun akan positif. Dan yang akan menjadi kebiasaan hidupnya pun akan positif. Dan insya Allah dia akan menjadi manusia yang mempunyai karakter yang positif. Yang akhirnya segala sikap yang diambil adalah sikap yang positif. Kalau isi hatinya ini positif. Tapi kalau negatif, ya sudah. Apa yang ada di otaknya akan negatif. Ucapannya pun akan negatif, perbuatannya pun akan negatif, kebiasaan karakter dan sikap apapun yang diambil pasti yang negatif. Pongkolnya adalah kalau dalam bahasa Rasulullah al-qalbu. Maka Agim bilang, jagalah hati, jangan kau kotori, jagalah hati, cahaya ilahi. Jagalah hati, jangan kau nodai, jagalah hati, lentera hidup ini. Bagaimana kita akan mendapatkan nur cahaya dari Allah kalau hati kita ini kotor? Yang biasanya pikirannya, pernyataannya, perbuatan, kebiasaan, karakter dan sikapnya pun akan negatif. Kata Rasul dalam hadis ini,
orang yang mempunyai yang berkarakter negatif, yang akhirnya nanti menjadi segala sikapnya akan negatif. Siapa itu? Orang-orang yang hatinya kotor, yang akhirnya menyebabkan apa yang ada dalam pikirannya pun menjadi negatif, dan apa yang menjadi ucapannya, yang menjadi tindakannya, kebiasaan sehari-harinya, bahkan dia akan menjadi manusia yang berkarakter negatif. Orang-orang begini, kata Rasulullah, la yadkhulul jannah. Jelas, Pak? Tidak akan masuk surganya Allah. Pertanyaannya, apakah selamanya tidak masuk surga? Tidak. Sampai dosa-dosa akibat perbuatannya itu sudah selesai, dianggap sudah beres. Apalagi akibat dosa dan kesalahannya ini banyak orang yang menjadi korban perbuatannya. Nah, makanya kalau ada orang bicara tentang hak asasi, hak itu hanya dampak saja, Pak. Akibat yang menjadi harus pertama kali ditonjolkan itu bukan hak, adalah kewajiban asasi. Kita sebagai pegawai misalnya dalam satu perusahaan, kita punya hak mendapatkan gaji. Tapi apakah kita punya hak mendapatkan gaji kalau kewajiban kita tidak laksanakan? Nah, orang sekarang ini cuma pintar menuntut hak, tapi tidak pintar tidak mau melaksanakan kewajiban. Ya, saya bersyukur kepada Allah, alhamdulillah beberapa hari yang lalu Mahkamah Agung mengeluarkan arahan dan himbauan kepada semua pengadilan di Indonesia untuk tidak menerima apa yang disebut dengan pernikahan beda agama. Tapi kan orang-orang sekuler liberal tuh bilang, oh rasa cinta dan kasih sayang itu urusan pribadi. My private, dia bilang, urusan pribadi saya, nggak boleh ada yang ngatur-ngatur. Jangankan agama, negara pun nggak boleh, dia bilang. Tapi kan bagaimanapun kita manusia sebagai seorang muslim, kita ini makhluk. Yang mana Allah ciptakan kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau ada agama lain mengatakan hal itu urusan mereka, tapi kita sebagai seorang muslim, maaf Pak, seorang muslim baligh dan berakal sehat, dimanapun dia berada, dia sudah otomatis menjadi mukallaf, orang yang berkewajiban menjalankan tuntutan agamanya. Apakah seorang muslim mentang-mentang dia tinggal atau sedang berada di Eropa, Amerika lah misalnya, atau bahkan mungkin di negara komunis misalnya, Pak, apakah orang muslim mentang-mentang dia sedang berada di negara komunis dia tidak wajib sholat 5 waktu? Jawabannya Pak, ya tetap wajib. Apakah mentang-mentang orang muslim dia sedang berada atau berdomisili di negara sekuler atau negara komunis bahkan, apakah dia tidak wajib berpuasa di bulan Ramadan? Jawabannya tetap wajib, ya Pak ya. Apakah mentang-mentang seorang muslim dia sedang tinggal di negara sekuler atau mungkin di negara komunis yang tidak mengakui adanya agama, apakah mentang-mentang alasan dia tinggal di tempat situ, sedang berdomisili di tempat itu, maaf, Homer, minuman keras jadi halal bagi dia? Tidak. Seorang muslim itu mau dia tinggal di mana, dia sudah otomatis terikat dengan hukum syar'i. Jelas, Pak? Walaupun hukum syar'i itu belum menjadi hukum positif di negara di mana dia tinggal, dia sudah otomatis terikat dengan hukum syar'i. Nah, inilah kata Rasul, la yadkhulul jannata hubbun wala bakhilun wala sayyul malakah. Tidak masuk surga, kata Rasulullah, orang yang kerjanya nipu, orang yang pelit kikir, ukuran pelit kikir minimal, ya, hal-hal yang menjadi kewajibannya
dalam masalah materi dan harta dia tidak keluarkan. Itu udah minimal, Pak. Jadi kalau ingin melihat orang pelit gampang. Dia bertanggung jawab enggak? Dia melaksanakan kewajibannya enggak? Misalnya menafkahi istrinya, dia sebagai suami. Misalnya membiayai hidup anaknya, dia sebagai seorang bapak. Atau membiayai mertua dan orang tuanya. Ketika mertua dan orang tua itu sudah lelah, sudah renta, tidak produktif lagi, tapi masih butuh apa yang disebut dengan biaya kehidupan. Anaknya nggak peduli, anaknya masa bodoh, itu ternyata berarti anak itu orang yang disebut bakhil. Nah, orang-orang begini kata Rasulullah tidak akan masuk ke dalam surganya Allah. Walaupun nanti dia masuk, karena memang ketika dia meninggal dia tidak membawa dosa syirik, ataupun mungkin pernah melakukan dosa syirik tapi dia sempat bertaubat atas dosa syiriknya tadi sebelum dia meninggal, ya insya Allah masih masuk surga, tapi setelah dia menghabiskan dosanya dulu di neraka. Makanya yang kita minta dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, lengkapi dengan waqina azabannar. Ya Allah, berikan aku kebaikan di dunia, dan sekaligus kebaikan di dunia itu sebagai jembatan dan sarana yang membawaku masuk ke dalam surganya Allah. Surga yang bagaimana? Surga yang waqina azabannar, tanpa merasakan lebih dahulu azab neraka. Ya, paham Mbak ya? Ya, silakan kalau ada yang mau tanya. Tidak ada. Kalau tidak ada, saya baca buku ini. Sifat bakhil atau pelit. Pada kesempatan yang lalu telah disebutkan beberapa dalil dari Al-Quran, bahkan hadis yang kita sudah bahas tentang bakhil ini. Ya. Dan tentang tercelanya sifat bakhil ini. Dan seluruh ulama telah sepakat akan keharaman jika kebakhilan itu telah menghalangi seseorang untuk mengeluarkan zakat, menghalanginya untuk memberikan nafkah yang cukup kepada orang-orang yang ada dalam tanggungannya, dan menghalanginya untuk menginfakkan sebagian harta yang wajib untuk ia infakkan. Dan cukuplah seorang itu dikatakan berdosa jika dia enggan untuk memberi nafkah yang cukup kepada orang-orang yang berada dalam tanggungannya. Buruk perangai artinya apa? Yaitu orang-orang yang telah lenyap rasa cinta dan kasih sayangnya dalam hatinya, maka ia pun akan segan lagi, ya, maka ia pun tidak akan segan lagi untuk berbuat jahat kepada orang-orang yang ia pimpin. Ia membebani mereka dengan pekerjaan-pekerjaan sulit dan tidak mereka sanggupi, kemudian tidak memberi nafkah yang sesuai dengan pekerjaan mereka. Bersamaan dengan itu, jika mereka berbuat kesalahan, maka ia pun menjatuhkan hukuman yang sangat berat kepada mereka tanpa belas kasih sayang. Serupa dengan hal ini, binatang-binatang peliharaan yang berada dalam pemeliharaan seseorang, ia pun tidak memberi binatang tersebut makan sesuai dengan kadar yang sesuai, tetapi membebani binatang-binatang tersebut seperti misalnya kuda, sapi dan lainnya dengan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Coba bayangkan, Pak. Ada nggak orang yang model begini, Pak? Cuman ini sistem ekonomi apa nih, Pak? Berikan ya balasan sekecil mungkin, kemudian ambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari orang tersebut. Ini sistem ekonomi apa nih, Pak? Kapitalis. Ini sayyul malakah. Ini sistem yang hanya mementingkan pribadinya, dia tidak peduli. Bayangkan, kalau kita lihat sehari-hari kelihatannya, maaf Pak, korupsi itu dalam kehidupan bangsa kita saat ini sudah sampai ke sikap atau sudah menjadi karakter atau cuman sekedar kebiasaan, Pak? Hah? Udah paling akhir. Udah menjadi satu sikap ya. Dahsyat ini, ngeri ini Pak. Ini bermula dari ini nih. Hatinya sudah kotor.
Kotor dengan apa? Penyakit-penyakit hati. Di antaranya penyakit hati itu apa? Tamak. Kan bahasa Arab tamak itu dahsyat, Pak. To, gendut, kosong. Mim, kosong lagi. Ain, mangap. Jadi mangap terus. Di sini nggak pernah penuh, apalagi di sini makin nggak penuh. Jadi namanya tamak dalam bahasa Arab. Tulisannya tomaun. Nah, ini penyakit hati. Allah sudah bilang kok, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. At-takasur, apa artinya takasur? Takasur artinya berlomba-lomba dalam banyak-banyakan harta, tinggi-tinggian jabatan dan sebagainya yang bersifat duniawi. Itu kata Allah, al-hakum, sudah membuat engkau lalai, lupa, sudah nggak tahu halal, nggak tahu haram. Bahkan maaf, dengan tidak terasa kita menjadi sadis dan kejam dan hilang rasa kemanusiaan itu, Pak. Kayaknya penyakit begini sudah banyak belum merasuk kepada para pemimpin-pemimpin, Pak, sekarang, Pak. Demi mempertahankan jabatan dia sudah nggak peduli dah. Apapun dilakukan walaupun dia harus mengorbankan nyawa orang lain. Demi mempertahankan jabatannya dia sudah nggak peduli lah. Dengan mengorbankan bahkan para pengikut-pengikut yang setia pun dia sudah nggak peduli, tidak ada rasa kasih sayang. Kayaknya banyak nggak sekarang pemimpin-pemimpin model begini di dunia sekarang? Banyak nggak, Pak? Yang penting saya berkuasa. Yang penting kekuasaan ini jangan berpindah kepada orang lain. Melakukan apapun. Sudah nggak ada lagi. Muka tembok sudah nggak ada lagi rasa malu itu. Kayaknya di dunia ini sekarang pemimpin yang model begini banyak nggak, Pak? Demi untuk meraih satu jabatan dia udah nggak peduli lagi. Mengorbankan orang demi jabatannya. Menghilangkan nyawa orang lain demi dia mendapatkan kekuasaan. Sudah ada belum di dunia pemimpin yang model begini, Pak? Dan sifat itu sudah bukan cuma menjadi kebiasaan, ya Pak ya. Bahkan sudah jadi karakter dan bahkan sudah menjadi sikap yang diambil dalam kehidupannya. Maka benar Rasul bilang orang-orang yang punya penyakit kayak gitu, yang suka nipu, orang-orang yang punya penyakit yang bakhil tadi, apalagi perangai yang jelek tadi, nggak akan masuk surga kata Rasul. Walaupun mungkin dia nanti ujung-ujungnya masuk surga, tapi masuk surganya belakangan. Udah selesai semua itu dampak-dampak dosanya. Satu hari di neraka kata di akhirat nanti dalam banyak rujukan dari hadis-hadis Nabi, ya, satu hari di neraka waktunya dibandingkan dengan dunia seperti 1000 tahun di dunia. Azab yang paling ringan di neraka kata Rasul, penghuni neraka yang di bawah dua telapak kakinya ada 2 buah bara. Itu baru baranya neraka. Saking panasnya itu bara, otak yang di kepalanya mendidih sebagaimana mendidih air yang dimasukkan ke dalam periuk yang digarang di atas kompor. Nah, mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, dan kita doakan mudah-mudahan orang-orang yang kita cintai, bahkan pemimpin-pemimpin kita siapapun, terhindar dari penyakit bakhil ini, yaitu pelit ini, kikir ini, dan terhindar dari penyakit apa yang disebut dengan, maaf, suka nipu. Bahkan sekarang WA pun banyak sekali sekarang penipuan-penipuan, Pak ya. Ada APK, ada macam-macam itu. Ya Allah, nyari makannya dengan mengorbankan orang lain. Astagfirullahaladzim. Dosa kepada manusia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum orang yang menjadi korban penipuannya memaafkannya atau menghalalkannya. Hak asasi di Indonesia, di dalam Islam, itu adalah ketika orang itu sudah melaksanakan kewajiban asasi baru dia punya hak asasi. Hak menuntut tapi kewajiban nggak mau ditunaikan. Itu bukan syariat. Hak asasi dalam Islam bahkan bukan selesai cuma di dunia tapi juga di akhirat. Hadis yang saya katakan tadi tentang muflis, tentang orang bangkrut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ah